Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, terutama malam ya, karena pengambilannya videonya malam. Apa kabar semuanya, teman-teman? Baik, Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. Ya, biasa. ya baik. eh, pada malam hari ini kita sesuai rencana ya, akan mencoba untuk berdiskusi mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Herman mengenai mata kuliah inovasi kejuruan, di mana kita nanti eh, diberikan tugas untuk memilih permasalahan yang umum di SMK, kemudian kita mencoba untuk memberikan solusi dari dalam bentuk sebuah inovasi. Nah, dari banyaknya permasalahan kemarin yang dijabarkan oleh Pak Herman, kita menyepakati untuk bagian sarana prasarana ya Mas ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba untuk bermain ya, bermain tentang metode Six Thinking Head, di mana masing-masing kita nanti akan memiliki peran dan dijuluki sebagai berbagai topi. Ada topi putih, hitam, merah, kuning, hijau, biru, yang masing-masing itu memiliki eh, tugasnya masing-masing. Nah, di sini kita kemarin sudah membaginya ya. Untuk topi putih itu ada Mbak Aulia Raisa ya. Monitor Mbak Aulia Raisa hadir? Hadir, hadir Ya, Mas. siap. Kemudian ada untuk topi hitam diperankan oleh Mas Irkam Maulana. Mas Irkam, monitor? Hadir, hadir Mas. Siap, siap. Kemudian untuk topi merah diperankan oleh Mas Setianto Wibisono. Mas Setianto, ya, terima kasih Mas. Kemudian untuk topi kuning nanti diperankan oleh Mbak Kusuma Dewi, hadir? Hadir, Mas. Oke, Ya, hadir. siap. Ya, kemudian ada topi hijau, nanti akan diperankan oleh Mas Reza Rizkiana. Mas Reza, hadir? Hadir, Mas. Oke, siap. Dan terakhir itu adalah topi biru, di mana tugas dari topi biru ini adalah mungkin lebih mirip ke moderator untuk mengatur jalannya diskusi, di mana nanti eh, juga akan dilakukan eh, apa namanya, menyimpulkan hasil dari diskusi, di mana untuk khusus dari topi biru ini ya, nanti akan diperankan oleh dua orang, yaitu saya, Hari Sakti, dan juga nanti dengan Mas Indra, dibantu dengan Mas Indra Setiawan. Nah, eh, mungkin kita langsung saja ya menginjak ke diskusinya, di mana nanti awal-awal kita akan membahas dulu tentang permasalahan, kemudian nanti fakta-fakta, dan juga eh, solusi-solusi yang telah dikemukakan oleh masing-masing dari individu kita. Oke, yang pertama itu nanti saya minta tolong Mas Indra selaku partner saya, mungkin untuk nanti menjelaskan dari apa namanya permasalahan yang diangkat sebelum ini. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Hari Sakti telah memberikan waktunya. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Malam. Oke, Salam. pada kesempatan kali ini eh, kita akan mengulas kembali terkait ide-ide dari permasalahan utamanya yang berupa eh, kurangnya keterserapan lulusan SMK terutamanya di dunia kerja. Nah, berdasarkan literasi yang telah kita baca bersama, pada BPS, data BPS tahun 2017 sampai 2022 ya terakhir, itu menunjukkan bahwa lulusan SMK itu menghasilkan pengangguran terbanyak dibandingkan dengan jenjang lainnya. Nah, padahal
tujuan dari adanya SMK itu adalah untuk menyiapkan peserta didik agar bisa memiliki kemampuan untuk dapat terjun secara langsung di dunia kerja. Lalu apa permasalahannya? Nah, kita kemarin banyak sekali permasalahan mulai dari sarana prasarana, kemudian kurikulum, ada juga yang berasal dari motivasi siswa sendiri atau guru, seperti itu banyak sekali. Terus dari permasalahan-permasalahan itu kemarin kita semua sudah menyampaikan ide-idenya, gagasannya, bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mulai dari yang saya sampaikan kemarin, terdapat 3 usulan ide yang saya berikan. Yang pertama itu adalah praktik kerja lapangan. Kemudian dengan menerapkan media pembelajaran Swansoft dan YouTube. Dan yang terakhir, mencari dana. Kemudian ada lagi ide yang disampaikan Mas Reza Rizkyana, yaitu perlu adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti itu. Kemudian ada lagi ide dari Mbak Aulia Raisah, itu penggunaan aplikasi simulasi. Kemudian pengusulan program sekolah pusat keunggulan. Kemudian melakukan kerjasama dengan industri. Oh ya, saya lupa Mas, izin share screen bisa nggak ya, biar lebih jelas lagi. Izin share screen Mas. Bagaimana Mas Hari? Oh ya, bisa ya. Oke. Sampun, Mas. Monggo. Oke, ini ya biar lebih jelas lagi. Kemudian setelah itu ide dari Saudara Irka Maulana, yaitu perlu adanya pelaksanaan kelas industri di SMK. Kemudian ada lagi ide berupa sekolah perlu adanya bermitra dengan industri. Kemudian perlu adanya kolaborasi antar sekolah yang relevan untuk menunjang sarpras. Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan di PLK, kemudian ujian kompetensi yang valid atau terpercaya oleh industri, kemudian pembelajaran menggunakan teknologi simulasi digital, kemudian ada bekerjasama dengan investor untuk membuat teaching factory atau industri kecil, kemudian menerima hibah mesin, menjual mesin-mesin, kemudian membeli mesin yang baru. Kemudian ada ide dari Mas Septianto, ya, yaitu penggunaan media pembelajaran yang berupa teknologi aplikasi. Kemudian ada lagi melakukan kerjasama dengan industri sekitar. Kemudian ide dari Mbak Kusuma, yaitu memanfaatkan teknologi perangkat lunak dalam pembelajaran Mastercam, AutoCAD, dan SolidWorks. Dan yang terakhir dari ide Mas Hari, yaitu perlu adanya masukan dana dengan menyediakan jasa daur ulang gelas. Kemudian masuk dana dengan menghasilkan produk paving blok daur ulang. Nah, dari ide-ide yang telah sampaikan ini sebenarnya sudah sangatlah bagus. Ini merupakan solusi-solusi alternatif yang bisa diterapkan di SMK. Namun, sesuai kesepakatan kemarin, kita menjuruskan di satu solusi saja. Kemudian disepakati bahwa mengambil ide berupa penggunaan media pembelajaran Swansoft dan YouTube. Kenapa kita menggunakan ini? Ya, seperti kesepakatan kemarin, karena dengan menggunakan media pembelajaran Swansoft dan YouTube ini bisa langsung diterapkan tanpa harus perencanaan yang panjang. Sehingga solusi ini diharapkan merupakan solusi alternatif yang bisa segera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, itu mungkin dari usulan ide kemarin, Mas. Setelah kita tahu ide solusi utama yang kita angkat hari ini, kemudian dari hasil pencarian teman-teman, baik itu potensinya bagaimana, terus kekurangannya bagaimana, nanti biar dijabarkan teman-teman yang para ahli-ahli di sinilah. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Indra atas pemaparannya dari permasalahannya. Jadi permasalahannya berarti mengenai rendahnya keterserapan lulusan karena kompetensi peserta didik yang kurang ya Mas ya? Betul Itu Mas sekali, Indra. Mas. Ya. Jadi sesuai kesepakatan di awal tadi, kita menyepakati untuk solusi daripada permasalahan itu adalah mengenai
media pembelajaran melalui YouTube dan Swanshop. Nah, di dalam sini terdapat beberapa mungkin fakta-fakta yang berhubungan dengan media pembelajaran menggunakan YouTube dan Swanshop ini. Nah, kita mungkin langsung saja ke topi putih dulu ya, ke Mbak Aulia Raisa. Monitor Mbak Aulia. Oke, Mas. Ya, Siap. mungkin dari Mbak Aulia sebagai topi putih bisa dijabarkan fakta-fakta daripada ide yang kita usulkan ini. Monggo Mbak, waktu dan layar dipersilakan. Oke. Terima kasih banyak Mas Hadi. Nah, untuk di sini saya berperan sebagai topi putih di mana berdasarkan ide yang telah disetujui yaitu mengenai penggunaan aplikasi Swanshop dan juga YouTube untuk media pembelajaran pada mata pelajaran CNC. Nah, saya berperan sebagai topi putih fokus pada informasi dan juga fakta-fakta yang ada, di mana berdasarkan informasi yang saya peroleh untuk fakta-faktanya yaitu yang pertama, bahwa minat praktikum dari peserta didik itu tinggi, di mana peserta didik untuk SMK biasanya minat pembelajaran praktikum itu lebih tinggi daripada pembelajaran secara teori, di mana hal ini dikarenakan karakteristik dari anak yang mudah bosan, sehingga jika hanya dengan menggunakan metode ceramah akan membuat peserta didik menjadi motivasi belajarnya lebih rendah. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi 4.0 berbasis IT merambah ke bidang teknik pemesanan, di mana pada saat ini kita ketahui banyak industri-industri yang sudah menggunakan mesin otomasi CNC. Nah, hal ini karena penggunaan CNC dianggap lebih efektif dan juga efisien. Kemudian yang ketiga, teknologi sarana prasarana di sekolah sudah tertinggal. Nah, sarana prasarana yang ada di sekolah itu biasanya merupakan keluaran lama, sehingga teknologi yang ada itu sudah tertinggal dengan perkembangan zaman. Hal ini mengurangi relevansi pembelajaran yang dilakukan dengan kondisi saat ini. Kemudian adanya ketersediaan mesin CNC di sekolah itu masih sedikit. Nah, karena berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, di mana untuk harga mesin CNC itu sendiri mahal, jadi sekolah biasanya hanya terbatas memiliki 2-3 unit. Sedangkan jumlah peserta di kelas biasanya itu, jika kelasnya gemuk, biasanya berisi 36 siswa atau peserta didik, sehingga hal ini tidak sebanding dengan jumlah peserta didik dan juga ketersediaan mesin CNC yang ada. Nah, hal ini mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Kemudian tidak ada dana pengadaan mesin CNC. Dana operasional yang dimiliki sekolah untuk melakukan pengembangan dan juga pelengkapan sarana prasarana biasanya terbatas. Nah, hal ini tidak memungkinkan untuk mengadakan mesin CNC untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, aplikasi Swanshop memungkinkan simulasi yang menyerupai mesin CNC sesungguhnya. Nah, aplikasi Swanshop ini adalah aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan simulasi pengerjaan CNC dengan tampilannya menyerupai mesin CNC pada sesungguhnya. Kemudian yang ketujuh, apabila aplikasi Swanshop dapat dijalankan dengan menggunakan komputer. Nah, biasanya di sekolah menyediakan lab komputer. Nah, di mana lab komputer yang tersedia biasanya sudah memungkinkan untuk satu komputer dijalankan oleh satu peserta didik. Sehingga hal ini sangat memungkinkan jika aplikasi Swanshop ini diterapkan untuk media pembelajaran dalam proses praktik CNC atau membantu proses praktik CNC yaitu dengan melakukan simulasi. Kemudian yang kedelapan adalah aplikasi Swanshop ini mendukung peserta didik belajar secara mandiri. Nah, aplikasi Swanshop ini itu banyak digunakan untuk proses pembelajaran, sehingga banyak sekali sumber-sumber ataupun modul untuk penggunaan aplikasi Swanshop. Hal ini memungkinkan peserta didik dapat belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kesembilan yaitu YouTube banyak dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, biasanya jam pembelajaran di kelas itu sangat terbatas, sehingga pendalaman materi dari peserta didik mengenai materi ataupun praktikum itu menjadi
sangat kurang. Nah, dengan adanya YouTube atau menggunakan media pembelajaran YouTube ini, peserta didik dapat mengeksplor pendalaman materinya itu secara mandiri dan juga lebih luas. Seperti itu, Mas Heri, untuk fakta-fakta yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia. Jika kita lihat, Ya, nampaknya ini dari fakta-fakta yang dijabarkan Mbak Aulia, nampaknya bisa dan cocok untuk menjadikan solusi ya Mbak ya, untuk yang media iya, pembelajaran ini. Ya, nggih, tapi benar Mas Heri. ini kan kita juga sebelumnya belum tahu nih untuk kelemahan dan resiko dan mungkin nanti cara mengatasinya seperti apa kan kita juga belum tahu karena kita juga belum mendalami. Nah, mungkin itu bisa dijabarkan oleh Mas Irkam Maulana ya. Mas Irkam? Siap, Ya, di siap sini Mas Mas. Irkam berperan sebagai topi hitam, di mana nanti Mas Irkam akan menjabarkan beberapa kelemahan dan resikonya, dan juga nanti mungkin ada cara untuk mengatasinya ya, begitu ya Mas Irkam ya. Ya, siap. Iya Mas. Ya, ya baik. Untuk itu mungkin langsung saja Mas Irkam untuk Ya, menjabarkan, monggo waktu dan layar saya persilahkan. ya. Terima kasih untuk semuanya. Eh, di sini saya sebagai topi hitam mau menyampaikan dari ide yang tadi tentang media pembelajaran YouTube dan Swansoft untuk mengatasi permasalahan rendahnya keterapan lulusan karena kompetensi peserta didik yang kurang. Ini dari ide tersebut kan udah ada fakta-faktanya, maka ada suatu kelemahan dan resiko yang akan dihadapi. Di sini yang pertama itu ada Swansoft. Softwarenya itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di mesin CNC aslinya. Di sini biasanya tombolnya itu ada yang berbeda atau eh, pencetannya itu kan berbeda dengan mesin aslinya. Kalau di software itu bisa diklik-klik pakai layar. Kalau di mesin CNC aslinya itu pakai tombol. Kemudian ada yang kedua itu ada anak menjadi kagok jika sering menggunakan simulasi karena terlalu nyaman. Kemudian ada yang ketiga itu ada kelemahan jika penggunaan YouTube menggunakan internet. Maka koneksi internet itu harus stabil. Kalau nggak stabil itu pasti macet-macet atau tidak lancar. Nanti pemahamannya menjadi kurang. Kemudian kecenderungan simulasi Swansoft itu menjadi bahan mainan. Biasanya kalau di suatu pembelajaran itu biasanya kan kalau eh, siswa kalau sudah senang ya banyak buat main-main atau membuat simulasi yang kacau. Kemudian ada lagi kelemahannya dan resikonya itu kemampuan anak dalam menggunakan perangkat lunak itu kurang. Faktanya di setiap daerah itu pasti ada yang anaknya itu gaptek atau belum menguasai perangkat teknologi. Kemudian, nah dari kelemahan dan resiko, saya itu cara untuk mengatasinya, ada cara atau cara mengatasinya. Yang pertama itu menyiapkan jaringan internet yang stabil, di mana biasanya sekolah itu harus menyediakan dari sinyalnya atau paket data. Kemudian ada mengkombinasikan pembelajaran dengan simulasi Swansoft dengan pembelajaran secara langsung di mesin CNC yang real. Jadi pembelajarannya itu dihadapkan oleh dua. Yang pertama itu
simulasi pakai Swansoft, kemudian langsung pembelajaran secara langsung di mesinnya, di CNC secara real. Jadi langsung. Kemudian ada menyiapkan aplikasi atau alat peraga yang serupa berupa prototipe sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Kemudian ada pelatihan simulator pembelajaran pada siswa secara kompleks dan menyeluruh. Kemudian yang terakhir itu pemantauan guru secara berkala. Siswa itu harus dipantau apakah mereka membuka YouTube yang lain atau mencet iklan, kan biasanya gitu. Atau menonton yang lain. Pemantauan guru harus secara berkala atau terus-menerus. Gitu kelemahan, resiko, kemudian cara mengatasinya. Itu Mas Heri. Ya, baik. Terima kasih Mas Irkam. Nah, jadi cukup lumayan nih Mas ya untuk kelemahan dan resikonya Mas ya. Ya, Tapi untuk itu semua masih bisa terkendali lah, masih bisa ada cara untuk mengatasinya, gitu ya Mas Irkam ya. ya. Ya, baik. Mungkin kita langsung lanjut menginjak ke topi merah ya, di mana mungkin eh, jika semisal ini diterapkan, mungkin ada kekhawatiran atau tidak seperti peran dari topi merah itu adalah emosi dan perasaan terkait suatu situasi atau masalah. Nah, untuk topi merah ini kebetulan diperankan oleh Mas Setianto Wibisono. Mas Setianto, monitor. Ya, siap. Iya, Mas, ini menyikapi dari ide yang akan kelompok kita terapkan. Menurut Mas Setianto ini, itu ada nggak kekhawatiran jika metode eh, pembelajaran ini melalui YouTube dan Swansoft ini diterapkan pada peserta didik? Gimana Mas Setianto tanggapannya? Ada banyak sekali kekhawatiran. Tadi entah itu dari sekolah, murid, guru, itu banyak sekali kekhawatiran. Nah, sesuai dengan peran saya ini topi merah, itu menegaskan tentang emosi dan perasaan. Ini kalau kita kaitkan dengan budaya Jawa ya, seperti yang kita kemarin omongkan, itu di dalam wayang itu saya ini memerankan sebagai tokoh Sangkuni. Ya. Sangkuni karena apa? Dia itu suka mengadu domba atau biar orang itu tidak cocok dengan orang lain. Nah, yang pertama, kita masuk ke kekhawatiran yang pertama yaitu, nah karena siswa SMK itu menggunakan aplikasi simulasi, nanti dikhawatirkan untuk penggunaan K3, Wirpak atau alat keamanan lain, sepatu dan lain-lain, itu mereka kurang dalam mengaplikasikan K3-nya, atau nanti dia juga bisa terjadi kecelakaan kerja karena tidak menerapkan K3 yang sesuai dengan SOP. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu peserta didik atau siswa itu kesulitan dalam mengoperasikan sesuai dengan yang dibicarakan sama Mas Irfan tadi. Kesulitan karena untuk aplikasi dengan pengaplikasiannya langsung dengan mesin itu berbeda. Jadi beberapa tombol nanti mungkin ada yang berbeda. Jadi siswa nanti kesulitan dalam menerapkannya langsung dengan mesin CNC-nya. Dan yang kedua, dalam mengoperasikannya nanti, mengoperasikan mesin CNC, peserta didik ini nanti kesulitan dalam memecahkan masalah. Seperti contohnya, semisal ketika memasang benda kerja. Nah itu semisal kurang tepat, nanti siswa kesulitan juga untuk, kan itu ada nyetingnya kan, ada titik nolnya atau dan lain-lainnya. Nah itu nanti siswa kesulitan dalam menyetingnya kalau langsung. Itu yang kedua.
yang ketiga ya, mungkin. Yang ketiga ya, itu peserta didik, karena peserta didik SMK itu kan sukanya untuk praktek ya. Kalau semisal kita adakan di kelas untuk simulasi, nanti pas peserta didik itu kurang bermotivasi dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi guru nanti lebih kesulitan untuk mengkondisikan peserta didiknya. Untuk yang prasarananya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi yang digunakan. Seperti nanti apa tadi, OneShot, mungkin ada yang update-nya lagi ada Mastercam dan lain-lain. Apakah itu sudah sesuai? Karena kita tahu sendiri untuk perangkatnya yang kita miliki, yang dimiliki mungkin rendah ya. Sudah lama juga, ya udah lama jadul. Nah, mungkin itu kekhawatiran yang bisa saya sampaikan menurut pandangan saya tentang nanti kekhawatiran dari pihak sekolah, peserta didik, guru, kecuali wali murid dan lain-lain. Mungkin itu Mas. Saya kembalikan kepada Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Tianto. Ternyata ya kekhawatiran yo juga banyak ya Mas ya. ya Mas, banyak. Ya, tapi mungkin kalau kita berbicara tentang ide Mas ya, kita mungkin di sini kita fokusnya ke manfaat dan potensinya aja Mas. Coba kita dengarkan dulu Mas, mungkin penjabaran dari Mbak Kusuma Dewi selaku topi kuning. Mungkin nanti Mbak Kusuma Dewi bisa menjelaskan tentang potensi dan manfaatnya dan juga bisa menjawab kekhawatiran daripada yang dirasakan oleh Mas Tianto Wibisano. Mungkin monggo Mbak Kusuma monitor. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya berperan sebagai topi kuning, di mana berfokusnya itu pada potensi dan manfaat dari suatu keputusan atau tindakan. Di sini, yang pertama potensi dari simulasi CNC dengan Swansoft. Yang pertama itu potensinya adalah pelatihan tanpa mesin fisik, di mana aplikasi Swansoft itu memungkinkan siswa untuk berlatih pemrograman dan pengoperasian mesin CNC melalui simulasi. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep dasar tanpa memerlukan akses ke mesin fisik yang lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah penghematan dana. Dengan menggunakan simulasi CNC, sekolah tentunya tidak perlu menginvestasikan dana besar dalam pembelian dan perawatan mesin yang sebenarnya ini membuat biaya dan dananya itu berkurang secara signifikan. Kemudian yang ketiga itu adalah fleksibilitas waktu. Siswa dapat berlatih dengan Swansoft kapan saja, bahkan di luar jam sekolah, yang meningkatkan fleksibilitas waktu pembelajaran tentunya. Kemudian ada pemantauan proses belajar, di mana guru dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan siswa dengan lebih baik melalui data yang dihasilkan dari penggunaan Swansoft. Kemudian potensi dari pembelajaran melalui YouTube. Yang pertama adalah video tutorial gratis. YouTube adalah sumber daya yang kaya akan video tutorial pemrograman CNC dan pengoperasian mesin. Di sini siswa dapat mengaksesnya secara gratis. Kemudian pembelajaran secara mandiri. Siswa dapat memanfaatkan video YouTube untuk belajar mandiri. Mereka bisa menonton video sesuai dengan kebutuhan mereka dan menjadikan alat pembelajaran yang mandiri. Kemudian variasi materi juga. Ada beragam video yang mencakup berbagai aspek pemrograman dari CNC, dari tingkat yang pemula hingga mahir. Ini itu memungkinkan siswa untuk memilih video yang sesuai dengan tingkat keterampilan mereka. Kemudian keterlibatan siswa juga. Guru dapat menugaskan siswa untuk mengeksplorasi video YouTube tertentu, mengikuti instruksi, dan membuat laporan tentang apa yang mereka pelajari. Kemudian manfaat. Nah, di sini manfaat yang paling terasa itu adalah hemat dana. Karena penggunaan Swansoft sebagai simulator CNC memungkinkan siswa untuk berlatih tanpa perlu mesin CNC fisik yang mahal. Nah, ini itu dapat menghemat biaya pembelian, perawatan, dan penggantian peralatan fisik. Kemudian aksesibilitas. Swansoft dan YouTube merupakan sumber daya yang mudah diakses.
Siswa dapat menggunakan dari komputer atau perangkat seluler mereka sendiri yang meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Ada juga fleksibilitas waktu. Dengan simulasi CNC, Swansoft, dan video YouTube, siswa dapat belajar dan lebih bisa berlatih kapan saja sesuai dengan jadwal mereka, bahkan di luar jam sekolah. Ini dapat memaksimalkan waktu pembelajaran tentunya. Kemudian peningkatan keterampilan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan pemrograman dan pengoperasian mesin CNC melalui praktik yang berulang kali dengan simulator Swansoft. Ini memungkinkan mereka untuk lebih siap dalam dunia kerja nantinya. Kemudian sumber dayanya itu beragam. YouTube menyediakan beragam video tutorial, mulai dari yang sederhana hingga tingkat lanjutan. Siswa dapat memilih materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pemantauan kemajuan. Di sini, guru dapat memantau kemajuan siswa dengan lebih baik melalui data dan laporan yang dihasilkan dari penggunaan Swansoft dan YouTube. Ini memungkinkan guru memberikan bimbingan yang lebih terarah. Kemudian penghematan ruang. Dengan tidak perlunya mesin CNC fisik, sekolah dapat menghemat ruang yang berharga, terutama jika mereka memiliki keterbatasan terkait fasilitas fisik juga ya. Kemudian ada peningkatan akses. Dengan teknologi ini, siswa dapat memperluas akses siswa ke pembelajaran CNC, bahkan di sekolah dengan dana yang terbatas. Ini dapat meningkatkan tingkat kualifikasi siswa di bidang CNC tentunya. Kemudian yang terakhir itu adalah keberlanjutan. Dengan penggunaan teknologi ini memungkinkan sekolah untuk menjalankan program CNC secara berkelanjutan tanpa perlu khawatir tentang biaya pemeliharaan mesin dan fisik yang tinggi tentunya. Terima kasih. Oke ya, jadi begitu ya Mas Tianto untuk penjabaran potensi dan manfaat dari Mbak Kusuma Dewi, di mana penjabaran itu sudah cukup jelas dan cukup banyak manfaat yang dijabarkan dan diharapkan bisa menjawab kekhawatiran daripada yang dirasakan oleh Mas Tianto. Gitu ya Mas Tian ya. Oke, kita lanjut ke topi berikutnya, yaitu adalah topi hijau, di mana topi hijau ini bertugas untuk fokus pada gagasan dan alternatif solusi yang mungkin dapat diterapkan. Nah, untuk topi hijau ini diperankan oleh Mas Reza Rizkiana. Mas Reza, monitor. Iya, Mas. Hadir. Ya, terima kasih Mas Reza. Mas Reza, jika menanggapi tentang ide yang sedang kita bahas ini, kira-kira jika semisal dari ide yang kita bawa ini nantinya kemungkinan misalnya tidak dapat terrealisasikan atau tidak bisa menjadi solusi daripada permasalahan yang terjadi, menurut Mas Reza ada tidak solusi alternatif lain yang mungkin bisa mengatasi untuk permasalahan yang terjadi ini? Mas Reza bisa dijabarkan Mas, waktu dan layarnya saya persilahkan, monggo. Oke, Mas, terima kasih atas waktunya. Di sini saya berperan sebagai topi hijau, yaitu sebagai gagasan dan solusi alternatif. Tadi idenya dan solusinya sudah luar biasa. Di sini saya mau menambahkan antara lain, yaitu sekolah dapat melakukan kerjasama dengan industri dengan menjalin kerjasama tentunya dengan mesin CNC. Dalam kerjasama ini, siswa dapat melakukan magang atau dapat disebut dengan PKL ya, di mana mereka dapat mengembangkan kompetensi praktis yang diperlukan. Industri mungkin juga dapat memberikan dukungan finansial atau sumber daya dalam bentuk CNC yang kiranya sudah tidak digunakan seperti itu. Lalu ada lagi yaitu mendonasikan mesin bekas dari industri ke sekolahan. Mungkin di sini ada industri yang mesin CNC-nya yang sudah usang atau tidak digunakan lagi, tapi masih dalam keadaan yang baik. Dalam hal ini industri dapat mengkolaborasi dengan sekolahan untuk menyumbangkan mesin CNC ini. Lalu siswa atau sekolahan dapat membentuk klub atau kelompok siswa yang tertarik dalam CNC
Kelompok ini dapat bekerja sama dalam merancang, membangun, atau memperbaiki mesin CNC sederhana yang bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah nantinya. Jadi siswa-siswa bisa ada nantinya membuat organisasi atau klub-klub yang dapat menampung aspirasi siswa dalam menggunakan mesin CNC. Lalu ada lagi penggalangan dana. Dalam hari ini komunitas atau alumni atau pihak eksternal lainnya dapat berdonasi, misalkan dapat berupa uang nantinya yang dikumpulkan menjadi satu yang dapat dibelikan mesin CNC untuk praktik siswa nantinya. Lalu dalam hal lain di sini di internal sekolah dapat mengembangkan kurikulum atau merevisi kurikulum sekolah untuk mengintegrasikan lebih banyak mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi CNC. Bahkan jika belum ada barangnya atau mesin secara fisik, sekolah dapat menerapkan pemahaman secara manual tentang G-code, terus prinsip CNC, dan pemrograman CNC secara manual. Jadi nantinya setelah mesin itu ada, siswa jadi langsung praktik dalam mesin tersebut. Lalu yang terakhir ini ialah dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Seperti yang disebutkan dalam fakta tadi, teknologi CNC terkait erat dengan teknologi 4.0. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki akses ke teknologi CNC modern dan memberikan siswa akses ke fasilitas mereka yang dibutuhkan untuk praktik nantinya. Mungkin dari topi hijau seperti itu, Mas. Saya kembalikan lagi. Ya, Terima kasih. Siap, sama-sama Mas Reza. Terima kasih juga. Berarti memang jika sekiranya ide yang kita sepakati tadi masih belum bisa mungkin memberikan solusi, nah ini mungkin dari alternatif daripada usulannya Mas Reza ini mungkin bisa diterapkan gitu ya Mas Reza ya. Iya, Mas. Ya, baik, mungkin kita menginjak ke yang terakhir, karena di awal tadi sudah saya jelaskan untuk peran daripada topi biru, di mana saya dibantu oleh Mas Indra, di mana Mas Indra ini sejak dari awal sampai dengan akhir diskusi kita itu menjadi seorang notulen, begitu ya Mas Indra ya? Mas Indra monitor. Ya, Mas. Ya, benar kan Mas? Jadi notulen ya Mas? Siap. Ya, mungkin dari Mas Indra bisa diterangkan lagi atau mungkin langsung ke kesimpulannya daripada diskusi kita malam hari ini. Monggo Mas Indra, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Mas. Sesuai yang dijabarkan oleh teman-teman tadi, saya dapat menarik kesimpulan berupa sebenarnya pemanfaatan media pembelajaran Swansoft dan YouTube ini dapat menjadi solusi alternatif untuk permasalahan kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran CNC. Yang mana dalam kompetensi penggunaan CNC ini bagi siswa merupakan suatu hal yang pokok menurut saya, karena pembelajaran CNC ini notabene merupakan jati diri dari anak-anak SMK, terutama SMK Teknik Mesinan. Kemudian untuk media pembelajaran Swansoft ini mampu memberikan tampilan atau fitur-fitur yang sama dengan mesin CNC, Mas. Jadi fiturnya dan tampilannya itu beragam sesuai dengan mesin-mesin CNC yang ada di sekolahan. Jadi kan tipe-tipe mesin CNC di sekolah ini kan berbeda-beda. Nah, di Swansoft ini tampilannya, kemudian seri-seri mesinnya itu beragam, Mas. Jadi ini bisa digunakan di beberapa sekolahan secara langsung apabila mesinnya ada yang berbeda begitu. Kemudian dengan penggunaan media pembelajaran ini memiliki berbagai kelebihan lain apabila diterapkan dalam pembelajaran siswa abad 21. Hal ini karena pembelajaran abad 21 ini menekankan pada penggunaan teknologi dalam menciptakan pembelajaran yang dapat membangun kreativitas,
inovasi, kemudian kolaborasi, dan komunikasi para peserta didik. Selain itu, pembelajaran menggunakan YouTube, Mas, karena ini solusinya ada dua, yaitu media Swansoft, kemudian YouTube. Nah, YouTube ini mampu memberikan pembelajaran yang awalnya hanya dapat kita lakukan di sekolahan, itu pembelajaran sehingga siswa dapat mengakses materi secara berulang-ulang. Karena kan setiap siswa memiliki kemampuan dalam menyerap ilmu itu berbeda-beda. Sehingga yang awalnya misal kita mengajar di sekolahan, siswa hanya mendengarkan, kemudian, oh ternyata mereka belum masuk, karena baru dijelaskan satu kali. Nah, dengan YouTube ini, siswa akan lebih memahami karena pembelajaran itu dapat diulang-ulang mereka sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka masing-masing dalam menyerap ilmu. Kemudian, di balik kelebihan-kelebihan yang ditawarkan tersebut, ternyata masih ada resiko dari adanya penggunaan media pembelajaran ini, Mas. Nah, resikonya berupa dikhawatirkan siswa itu kagok atau tidak dapat melakukan pembelajaran, tidak dapat menggunakan mesin CNC secara langsung. Nah, untuk meminimalisir resiko tersebut, maka perlu adanya penggunaan mesin CNC dalam pembelajaran ini. Jadi penggunaan mesin CNC ini tetap digunakan. Dalam teknisnya nanti siswa kita bentuk kelompok-kelompok, kemudian kelompok-kelompok tersebut akan bergiliran dalam pembelajaran menggunakan mesin CNC. Karena kan sebenarnya di SMK itu tetap ada mesin CNC, namun jumlahnya terbatas. Nah, oleh karena itu, kita buat kelompok, kemudian pada hari yang sama, ada siswa yang belajar menggunakan Swansoft, ada siswa yang belajar menggunakan mesin CNC secara langsung. Jadi, siswa tersebut masih tetap dapat menerapkan skill-skill mereka, dapat menerapkan kompetensi mereka di mesin CNC secara langsung. Jadi diharapkan tidak kagok lagi seperti itu. Kemudian kesimpulannya dari yang terakhir itu dari Mas Reza, ada solusi tambahan berupa perlu adanya penggalangan dana, terus perlu adanya hibah-hibah seperti itu yang intinya untuk menambah mesin CNC. Karena benar yang dikatakan Mas Reza, walaupun kita menggunakan Swansoft, kemudian YouTube yang notabene itu sesuai banget dengan pembelajaran abad 21 ini ya, dalam penerapan teknologi. Namun ini notabene kita di SMK, di mana SMK tersebut siswa diharapkan dapat memiliki kompetensi secara langsung sama dengan dunia kerja seperti itu. Jadi diharapkan dapat praktek seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tetap menerapkan pembelajaran ini, kemudian tetap perlu adanya penggalangan dana atau mencari dana seperti itulah lebih tepatnya, yang mencari-cari dana hibah seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mas. Mungkin dari Mas Hari ada tambahan seperti itu. Ya, cukup Mas sebenarnya Mas. Sudah sangat menjelaskan sekali lagi. Mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, dari kesimpulan yang telah dijabarkan oleh Mas Indra ini tadi, menurut teman-teman bagaimana? Apakah setuju solusi atau ide ini menjadi solusi daripada permasalahan yang terjadi? Terutama Mas Tianto ini tadi yang berperan sebagai Sengkuni tadi. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin bisa bentar ya. Masih bisa ya Mas Tianto ya? Walaupun Masih memang mungkin bisa, cuma ada kekhawatiran lagi nih gimana Mas? dari kesimpulan Mas Indra ya. Eh. Tadi kan dibilang kalau semisal dibikin dua kelompok kan, yang kelompok satu kita buat di kelas atau di lab untuk simulasi, sedangkan yang satu lagi untuk langsung praktek. Nah, di situ peran kita sebagai guru kan tidak bisa mendampingi langsung. Nah, sedangkan kita harus mendampingi masing-masing dari mereka. Nah, yang pertama, misal kita mendampingi yang kelompok satu yang di lab, itu nanti dikhawatirkan mesin yang dipakai kan ya bisa rusak ataukah penggunaannya salah atau gimana. Sedangkan kalau semisal gurunya mendampingi yang di mesin langsung,
untuk nanti yang di lab komputer mereka mungkin bisa tidak melakukan tugasnya dengan baik, atau nanti bisa buka YouTube yang lain bukan hanya tentang simulasi gitu. Mungkin nanti bisa dijawab Mas Hari atau Mas Indra. Go, Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Tianto. Wah, yuk nambah wawasan lagi ya ini ya. Ya, betul. Jadi semisal ini memang perlu effort lebih dari guru ya terutama ya. Terus kan kemudian perlu adanya kesadaran dari siswa bahwa pembelajaran ini bukan untuk kami, bukan untuk guru, bukan untuk siap orang tua mereka, tapi untuk diri mereka sendiri. Nantinya di mana kalau mereka tidak bisa ini, ya nanti tanggungannya di kemudian hari, di lain hari seperti itu. Nah, maka dari itu peran kita sebagai guru di sini itu sebagai fasilitator, kemudian motivator, dan yang akan menuntun siswa agar mereka dapat melakukan pembelajaran secara mandiri seperti itu ya. Kemudian ya apabila kekhawatiran nanti ada kerusakan di mesin di bengkel seperti itu, diharapkan tidak ya Mas, karena sebelum mereka terjun di bengkel kita sudah berikan materi melalui YouTube yang mereka bisa akses di rumah maupun di sekolahan secara fleksibel ya. Dimanapun waktunya kapanpun kan mereka bisa belajar secara bebas. Kemudian setelah pembekalan yang tersebut ada lagi pembekalan berupa penggunaan Swansoft ini. Nah, dengan adanya dari dua bekal media pembelajaran ini diharapkan saat terjun di mesin secara langsung ya mereka sudah bisa. Nah, namun ya namanya siswa ya masih ada keteledoran seperti itu. Nah, oleh karena itu di awal kita tetap harus mendampingi mereka seperti itu, Mas. Mungkin itu dari teman-teman mungkin ada solusi lain dari kekhawatiran Mas Tianto ini. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Izin ya, mungkin menambahkan. Jadi kita sebagai talent guru nih, yang guru ya, itu sebagai gurunya kita harus menekankan ya, menekankan kepada siswanya bahwa siswanya sendiri harus aktif, gitu ya. Yang sesuai dengan yang dibilang Mas Indra tadi, harus menekankan siswa lebih aktif dan lebih memotivasi siswanya ya. Di situ mungkin bisa kita untuk yang di bengkel bisa kita minta bantuan sama toolman. Toolman kan setiap sekolah kan ada toolman-nya, mungkin bisa minta tolong sama toolman untuk mendampingi juga. Walaupun sekarang tidak ada tim teaching, nah, jadi kita minta tolong walaupun nanti mengusahakan, tapi itu untuk kebaikan bersama. Itu mungkin tambahan dari saya. Ini ada tambahan yang lain? Yang lain? Ya. Kita cukupkan. Cukup menarik ya kalau di prakteknya secara langsung ya. Ternyata jadi guru itu tidak mudah ya, Mas. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan diskusi pada malam hari ini atau mau menarik kesimpulan lagi, boleh. Oh, ternyata masih ada kurang gini, Mas. Ya, silakan sampaikan saja nggak apa-apa di sini. Hubung masih ada diberikan waktu forum untuk bercakap-cakap ya. Go, silakan. Yo, siapa yang mau? Monggo. Apa sudah setuju semua ini? Oh, ini bisa diterapkan. Ya, oke. Gimana? Kalau saya sih Mas ya, Mas Indra ya, dari keseluruhan penjabaran dari teman-teman yang telah diutarakan tadi ya, kalau menurut saya masih bisa diterapkan. Walaupun itu masih ada beberapa kecil permasalahan, tapi mungkin itu nanti setelah kita diterapkan, mungkin kita akan menemukan solusinya itu sendiri dalam waktu yang telah ditentukan itu, Mas. Jadi menurut saya masih bisa diterapkan sih, Mas. Setuju sih kalau saya. Kalau yang Iya. teman-teman, Mas Tianto, Mungkin untuk idenya bisa kita laksanakan. Ini Oke, dari Mas Reza bagaimana? Mas Reza, ya. monitor, setuju nggak kalau ini bisa diterapkan? Atau masih ada unek-unek yang mau disampaikan? Kalau saya
Itu sih Mas. Tinggal nanti pengaplikasiannya di sekolah nanti, melihat keadaan sekolah seperti itu Mas. Iya, ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, Mbak Kusuma, Mas Irham, atau Mbak Aulia. Mbak Kusuma dulu lah. Ini di tampilan saya kayak yang awal ini. Monggo Mbak Kusuma, gimana tanggapannya? Menurut saya ini juga bisa diaplikasikan. Idenya menarik. Nanti kalau misalnya masih ada kurangnya, sedikit bisa kita benahi sambil berjalan gitu. Oke, terima kasih Mbak Kusuma. Mungkin dari Mas Irham, bagaimana Mas Irham? Ya, dari saya walaupun media pembelajaran menggunakan Swansoft dan YouTube ini masih ada suatu kelemahan, resiko ya. Tapi kan Mas udah bisa ada cara-cara Kasih. mengatasinya, cara mengatasinya. Jadi ya masih bisa diterapin lah. Gitu Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Irham. Terakhir Mbak Aulia, bagaimana Mbak Aulia? Oke. Berdasarkan dari idenya itu sudah sangat menarik dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, di mana untuk terkendalanya itu kan paling utama adalah pengadaan dana untuk CNC ya, di mana kan itu tidak mungkin dilakukan secara cepat. Nah, untuk itu dengan solusi ini itu sangat bagus menurut saya, di mana nanti tinggal untuk penerapannya saja. Perlu memang penekanan tadi terhadap proses pembelajarannya untuk lebih diawasi lagi, didampingi lagi terhadap peserta didik sehingga nantinya sesuai dengan tujuan pembelajaran baik dari pemahaman atau praktikum dari peserta didik itu sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajarannya seperti itu. Oke, Terima kasih, terima Mas. kasih Mbak Aulia. Jadi semua teman-teman sudah setuju semua ya, ada penggunaan media pembelajaran ini sangat cocok untuk sekarang ini menurut kita ya. Ya namanya teknologi ya dapat memberikan solusi, namun masih tetap ada kekurangannya lah. Ibaratnya kalau kita menciptakan tol yang situ dapat menembus tameng. Nah, perusahaan tameng tersebut pasti akan menciptakan teknologi tameng baru lagi berupa tameng yang lebih kuat. Jadi itu jadi masalah kita, tapi mereka jadi masalah kalau kita bisa menembus tameng mereka begitu. Jadi ya namanya teknologi kalau diterapkan dalam pembelajaran ya seperti ini. Ya tidak ada habis lah kalau permasalahan di pembelajaran ini. Cukup menarik ya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Heri lagi. Gimana Ya, Mas Heri? siap. Terima kasih Mas Indra, Setiawan, dan teman-teman sekalian. Mungkin dari diskusi kita malam ini bisa kita simpulkan bahwa kita semuanya sepakat untuk bahwa permasalahan daripada rendahnya keterserapan siswa ya kepada lulusan siswa SMK ya itu karena kompetensi yang kurang, kita memberikan solusi penerapan media pembelajaran melalui YouTube dan Swansoft. Nah, mungkin itu cukup untuk diskusi kita malam hari ini. Izinkan saya untuk menutup dengan kata-kata ya. Saya mengutip dari Simon Sinek, ini seorang penulis dan juga motivator. Beliau berkata, tidak ada yang efisien tentang inovasi. Tetapi kesempurnaan akan terjadi saat ide diterapkan dan hanya waktu yang akan menyempurnakan. Begitu. Ya, izinkan saya sebagai moderator, mohon maaf jika sekiranya ada salah-salah kata dan juga Mas Indra selaku juga peran topi biru ya yang mengatur jalannya diskusi pada malam hari ini, dan juga teman-teman sekalian terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.